PTKIN maupun PTKIS hari ini ada dua paradigma. Yang pertama adalah paradigma kompetitif. Itu yang kita lakukan selama ini. Kalau paradigmanya kompetitif, maka yang harus kita lakukan pertama adalah speed, kecepatan. Kecepatan di dalam mengakses informasi, kecepatan di dalam mengakses peluang, kecepatan di dalam merespon berbagai tren, berbagai tantangan baru di dunia perguruan tinggi. Misalnya hari-hari ini Dirjen Pendis misalnya sedang strong-strongnya tentang penelitian dan pengabdian internasional misalnya. Dan sudah ditentukan juga berapa persen untuk PTKIS. Nah ini kalau Prof. Inung datang sebetulnya pas untuk kemudian melakukan validasi dan konfirmasi tentang di mana posisi dan peluang PTKIS untuk merespon dua kesempatan besar ini. Jadi yang pertama adalah kolaborasi internasional dalam bidang pengabdian, yang kedua adalah kolaborasi internasional dalam bidang penelitian. Nah, ini besar, gitu ya. Di samping juga ada kesempatan besar juga bagi dosen-dosen PTKIS untuk kemudian merespon berbagai beasiswa misalnya untuk S3, kemudian kan dosen itu minimal S2, jadi harus S3, bagian dari pengembangan SDM. Paradigmanya adalah paradigma kompetitif awalnya. Jadi kita harus bersaing dengan yang lain. Bahkan saingan kita tidak lagi nasional, tapi hari ini sudah internasional, paling tidak Asia Tenggara. Karena itu yang diharapkan dan yang harus kita tumbuhkan dalam konteks speed itu tadi, kecepatan itu tadi, 3 hal. Yang pertama adalah kepakaran di bidangnya sesuai dengan prodi. Jadi sekarang betul-betul harus pakar, bukan fakir, ya. Pakar gitu ya. Tidak hanya dalam bidang hadis gitu ya, apalagi hadas misalnya. Pas hadas besar lagi ya susah. Kepakaran mutlak diperlukan hari ini, karena langsung ditunjuk nanti kita butuh SDM yang pakar apa langsung. Dan semakin lama kepakaran ini semakin spesialis. Kalau sekarang ada spesialis mata, nanti ada spesialis mata kanan, mata kiri gitu ya, mata hati, mata kaki dan lain sebagainya. Semakin spesialis, semakin pakar seseorang, maka semakin mahal harganya. Semakin pakar maka semakin mahal, semakin spesialis maka semakin mahal. Tapi tentu saja pengetahuan universal juga harus punya. Kemudian yang kedua, berbasis bahasa asing, bukan osing. Kita udah keliling ke Belgia, keliling ke England, keliling ke Jerman, lain di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara saat ini juga ada namanya program SMP di Diktis, di Prof. Inung, di Zainal Hamdi ini. Student Mobility Program, mengajak mahasiswa-mahasiswa PTKIS untuk kemudian dikenalkan dengan atmosfer akademik perguruan tinggi di Asia Tenggara. Biasanya Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. Nah, itu juga perlu diklasifikasi ke beliau. Swasta dapat berapa jatah, dapat berapa kota. Kalau yang PTKIN hampir tiap tahun kita sekitar 30-40 mahasiswa. Kita bawa mereka ke sana keliling untuk mengenalkan ini loh atmosfer perguruan tinggi di tempat lain. Bagaimana mereka setiap hari di tempat-tempat meja bundar kayak ini, gazebo ada 2, ada 4 orang, ada 5 orang, 6 orang yang terus secara intens mengkaji tentang keilmuan. Tidak ada yang mereka bicarakan selain keilmuan. Selalu terjadi dialektika di antara mereka. Bahkan di UIM itu, di Malaysia, Johor yang dulu Nakib Al-Atas itu semua kegiatan alam, semua peristiwa alam dicarikan tafsirnya dalam Al-Quran. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa semester 4, semester 6 sudah menghasilkan tafsir samawat di situ. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi, apa rahasianya, proses alamiahnya gimana tafsirnya. Sehingga semuanya ditafsir oleh ayat-ayat Quran.
Dan ini menurut saya penting untuk kemudian memberikan wawasan baru kepada mahasiswa kita yang dalam negeri. Kemudian yang ketiga dari paradigma kompetitif ini, yang diharapkan kan keunggulan sebetulnya, excellency. Jadi semakin dia punya keunggulan dari yang lain, maka dia semakin survei. Karena paradigmanya kompetitif, sehingga excellency, distingsi menjadi patokan. Nah, terakhir 2020 ke atas, bahkan sebelum itu sudah bergeser dari paradigma kompetitif ke paradigma kolaboratif. Jadi konsepnya adalah konsep KIS, kolaborasi, integrasi, dan sinergi. Kita maju bersama, kita menang bersama, negeri dan swasta tidak ada lagi perbedaan, kecuali seperti yang disebutkan tadi, akreditasi. Di mana-mana saat ini perguruan tinggi sedang berpacu untuk APT unggul, akreditasi perguruan tinggi unggul. Tapi syaratnya prodi-prodi harus unggul duluan. Tidak pernah terjadi APT unggul kalau prodinya tidak unggul. Gitu. Jadi mulai ditata bagaimana bikin kolaborasi dengan LAN, dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan akreditasi. Karena 2024 sudah dipublish juga, sudah tidak ada lagi istilah unggul dan tidak unggul. Yang ada hanya akreditasi dan non-akreditasi, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Jadi mumpung belum diberlakukan, saat ini berpacu untuk kita mendapatkan akreditasi unggul. Dan kalau diseriusi itu tidak susah gitu ya, tidak susah. Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan atau tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita menggunakan namanya super team gitu. Nah, saat ini sudah ada Superman, itu sudah tidak ada. Yang ada adalah super team. Bagaimana kita bekerja sama satu sama lain, pimpinan harus tahu betul kapasitas dan kualifikasi orang per orang. Ada orang yang hanya ngomong tok kan gitu kan, nggak kerja-kerja, ya jangan dibuang, tempatkan dia di humas kan gitu, bagian perngomongan gitu. Ya tinggal ini aja, ada yang diem 1000 bahasa tapi kemudian kerjanya bagus misalnya. Nah, kasih dia di bagian service dan profesional analis misalnya dan lain sebagainya. Nah, dua paradigma ini nampaknya ke depan harus dipadukan antara paradigma kompetitif dengan paradigma kolaboratif. Itu harus dipadukan sehingga KIS yang menjadi lambang itu tidak sekedar nama, tapi juga menjadi bermakna gitu ya. Kolaborasi, integrasi, dan sinergi. Itu satu hal. Hal yang kedua, dari Nurul Jadid siapa yang datang? Pak Direktur Pasca datang. Kemarin saya bicara di situ tentang layanan PT KIS gitu ya. Merupakan salah satu bagian keunggulan baik PT KIN maupun perguruan tinggi itu terletak pada layanan, pada servis. Layanan terbaik kepada stakeholder maupun kepada mahasiswa dan termasuk kepada yang lain saat ini menjadi poin pertama yang dinilai bagi eksistensi sebuah perguruan tinggi. Selama ini kita kan pakai bola, layanan kita pakai bola. Bola itu akronimnya ya lambat masih. Pakai bola aja, filosofi bola itu kan lambat. Jadi kemudian dirubah oleh beberapa pakar menjadi sultan namanya. Jadi ada masih tulisan saya di berbagai media tentang pola layanan berubah dari bola ke sultan. Yang ingin saya sampaikan sesungguhnya pertama-tama yang harus dimiliki oleh PT KIS maupun PT KIN dalam rangka pengembangan kelembagaan gitu ya. Itu yang disebut oleh Pak Dirjen sebagai improve. Improve itu akronim ya, selain ini makanya saya catat improve itu pertama terdiri dari integrity. I-nya itu integrity. Integrity itu ya kita harus punya integritas. Karena kalau kita mau dapat trust dari masyarakat,
mau tidak mau harus integritas yang dibangun. Integritas yang tinggi ini kemudian akan menghasilkan kepercayaan dan animo masyarakat yang tinggi. Jadi harus ada integritas, personel yang ada di dalam perguruan tinggi itu harus punya integritas yang baik, punya integritas yang tinggi. Apa itu integritas? Integritas itu sebetulnya terdiri dari kesetiaan, kejujuran, komitmen, dan sebagainya. Ya macam sidik lah kalau ada sifat-sifat nubuah. Sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Itu yang kemudian dibahasakan baru dengan integritas gitu. Baru yang kedua, maturity. Maturity itu kedewasaan. Bagaimana secara dewasa dia bisa mengembangkan kebijakan-kebijakan. Bagaimana secara dewasa dia mengembangkan wawasan keberagamaan. Bagaimana secara dewasa dia mengembangkan konsep-konsep sosial dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang bukan mengkritik sebetulnya, tapi memandang perlu untuk melakukan penyeimbangan dari dalam. Selama ini kan kita selalu sangat puas dan malah gengsi kalau yang kita ambil adalah teori-teori luar misalnya, teori-teori barat misalnya, dan lain sebagainya. Terutama kalau mereka menulis disertasi yang dikaji tentang kepesantrenan, tentang keislaman, tentang pernikahan, tentang macam-macam, tapi teori yang dipakai adalah teori barat. Padahal sebuah teori itu selalu ada konteksnya. Dia dicipta itu berdasarkan konteksnya gitu. Nah, ketika teori itu dibuat oleh pakar di barat itu, dia belum paham tentang pesantren, kotak Pandora di pesantren seperti apa. Pesantren itu kan sesuatu yang sangat unik gitu ya. Susah kalau hanya dipotret dari luar saja. Maka untuk memahami pesantren apa adanya gitu ya, termasuk ada apanya, itu gunakan teori-teori yang berbasis Islam, berbasis kepesantrenan misalnya. Nggak bisa kita membedakan, silakan ini dari Universitas Islam Jember. Silakan misalnya ucapan terhadap hari kelahiran, hari pernikahan, hari hitanan itu juga beda kalau dalam kita kan. Coba kalau hari Gusmat misalnya, Pak Rektor misalnya ulang tahun, itu yang diucapkan orang selamat menempuh usia baru, kan gitu kan? Usia barunya yang penting. Kalau pernikahan beda, selamat menempuh hidup baru. Kalau hitanan malah beda lagi, selamat menempuh bentuk baru, kan gitu kan? Jadi ada perubahan segmentasi. Gitu. Tentu melaksanakan itu semua tidak landai, gitu ya. Tidak landai, ada liku di situ ya. Bagi yang jomblo itu kan sering dikatakan liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka gitu. Ada yang jomblo ya? Masih ada. Jomblo itu namanya jombang. Jomblo yang masih disayang. Itu masih bagus. Kalau Kediri malah susah. Kediri itu adalah ketelikung teman sendiri. Bapak Ibu sekalian, para rektor, para narasumber dan sebagainya, bahwa menggolkan atau meraih tujuan sebagaimana diinginkan agar dua paradigma ini menjadi gabung satu sama lain, terintegrasi satu sama lain, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Ada tantangan di situ. Tapi kalau kita takut tantangan kan tidak perlu. Teori perubahan itu kan kaki ketika ke tangga kedua, kaki sebelah bergoyang-goyang, bahkan bisa jatuh gitu kan. Tetapi kalau kita tidak mau melangkah ke lebih jauh, ya tetap saja di bawah. Risiko itu pasti ada. Maka jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Orang yang menikmati indahnya turunan itu setelah sebelumnya mengalami payahnya tanjakan, itu pasti. Kita sering katakan bahwa orang yang meraih fajar hanyalah mereka yang mau melakukan perjalanan panjang di waktu malam. Memang banyak tantangan. Kalau mahasiswa, saya sering katakan juga, Anda baru merasakan nikmatnya dicintai kalau sebelumnya mengalami betapa perihnya disakiti.
Itu pasti. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apalagi Pak Rektor Ibrahimi itu pasti itu tidak langsung ke situ. Ada apa namanya? Ada liku-liku kehidupan yang dia hadapi. Bapak Ibu sekalian, itu improve ya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah integrity, kemudian maturity, ada namanya profesional. Profesional ini sebuah kemestian memang. Sehingga bagaimana kita menempatkan orang pada proporsinya, bagaimana menempatkan orang pada kepakarannya, ini menjadi sesuatu yang niscaya dalam manajemen pendidikan. Bagaimana kita mengatur seseorang sesuai dengan kepakarannya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, selain berbasis kepakaran, dua berbasis bahasa asing, yang ketiga juga berbasis riset. Nah, makanya kolaborasi riset itu menjadi sangat perlu saat ini. Bahkan harga kita harus akui secara jujur, di berbagai perguruan tinggi, termasuk di Minhas, itu masih lebih banyak teachers ketimbang lectures gitu ya. Apalagi researchers. Jadi lebih banyak pengajar, lebih banyak dosen daripada peneliti. Padahal itu bedanya luar biasa ya. Prinsip peneliti itu kan 3. Pertama dia the first gitu. Jadi yang pertama, sebelum ditemukan orang lain dia harus menemukan sesuatu yang baru. Kalau tidak bisa jadi the first, maka dia pindah ke T yang kedua, the best. Dia harus menjadi yang terbaik dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kalau the first, the best tidak bisa, dia lompat yang ketiga, the different. Berbeda saja dengan yang lain. Karena temuan-temuan kecil yang kemudian berbeda dengan yang lain akan menjadi besar ketika dipublish oleh tim kreatif. Setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, harus punya tim kreatif. Harus punya tim kreatif yang kemudian memoles, memprofile PTKIS dan PTKIN kita dengan baik. Setiap hari itu dipublish. Orang kan melihat dari publikasi. Orang tidak mungkin datang ke sini, datang ke Kencong, datang ke ini untuk melihat, tapi dia melihatnya dari publish setiap hari. Maka wajib hukumnya Humas ini kemudian melakukan profiling, publikasi segmen mana yang kita tuju. Itu namanya profesional. Kemudian rare, langka. Maka yang saat ini kebijakannya tidak boleh kita membuka lagi prodi-prodi yang sudah overload, prodi-prodi yang sudah umum. Kalau di agama, biasanya pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam sudah mulai ditolak karena sudah overload. Sudah terlalu banyak pakar dan alumni dari itu. Maka apa yang langka? Apa yang belum ada? Nah, bermimpilah yang dulu sudah kita tinggalkan, itu SAG, sarjana alam gaib. Itu sekarang malah diilmiahkan oleh lembaga internasional. Ada fakultas sihir namanya. Itu kan sangat abstrak dan lain sebagainya. Sudah mulai bosan dengan yang ada. Memang Barat itu senang sekali ngambil spirit kita, kemudian dihilangkan jejak digitalnya. Nah, coba ketika kita tidak lagi belajar ke Ibnu Sina misalnya, kitab medisnya Ibnu Sina kan sudah mulai di pesantren-pesantren di perguruan tinggi Islam kan tidak dibahas itu kan. Tapi di luar negeri malah itu sekarang menjadi tren. Gambar Ibnu Sina itu dipampang di mana-mana, termasuk di Belgia, termasuk di Jerman, dipampang di mana-mana sebagai pusat medis internasional gitu. Namanya saja yang kemudian diganti menjadi Avicena. Ibnu Rus yang tokoh filsafat diganti menjadi Averroes dan sebagainya. Nah, nanti kalau di Banyuwangi di tempatnya Pak Khalilur Rahman ini ada namanya Abdurrahman, pandai, pintar, cerdas, jenius, pindah ke Jepang, dirubah menjadi Doraemon. Itu Abdurrahman itu namanya. Kemudian on fire.
on fire strong gitu ya. Nah ini kalau Pak Abdul Hamid Pujiono doktor ini, UIG ini biasanya kan sering membuat penjelasan-penjelasan lewat nadam-nadam alfiyah misalnya Ibnu Malik gitu. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal misalnya. Itu ternyata kalau ditarik kepada semangat pengembangan kelembagaan, ya gatuk-gatuk lah kan boleh kan, apalagi udah doktor gitu ya. Itu boleh, misalnya jar itu kan mesti dibawa, jar itu mesti kasrah kan gitu kan. Jar itu maksudnya tawadhu gitu kan. Kan itu bisa ditarik pada teori wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itu kan bisa ditarik ke situ bahwa seberapapun kita mencapai tahapan-tahapan tertentu, seberapapun level yang sudah kita raih, kita harus tetap tawadhu, nggak boleh sombong, nggak boleh arogan kan gitu. Itu adalah karakter atau watak peradaban dari PTKIN dan PTKIS. Ini yang membedakan dengan profesor di luar, ini yang membedakan dengan pakar di luar, ini yang membedakan dengan kepemimpinan di luar. Sikap ketawadhuan, bukan kalah ilmu, bukan kalah wawasan, tetapi memang justru semakin tinggi wawasan kita, semakin berilmu kita, semakin alim kita misalnya, itu mesti semakin tawadhu. Itu hukumnya dalam Islam. Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Bil jarri wa tanwin. Tanwin ini pasti double kan gitu kan. Tanwin ini pasti ganda gitu. Tanwin itu maksudnya bersungguh-sungguh, semangat untuk pengembangan lembaga perguruan tinggi, membangun jaringan ke sana kemari, membangun relasi positif dengan yang lain. Itu harus betul-betul, kata ini on fire, harus bersungguh-sungguh. Saya masih di pondok ini, ada beberapa makalah di depan pintu itu. Man qara'al baba lajja wa lajja kan gitu. Barang siapa yang mengetuk pintu berkali-kali, pada akhirnya akan dibuka dua gitu. Jadi proposal bolak-balik nih. Sekali tertolak, masukkan lagi. Akhirnya bolak-balik itu. Sama juga dengan strategi konsultasi dokter ke promotornya, bolak-balik datang gitu kan. Dilihat, tidak dikoreksi, tetap aja tidak direvisi. Tapi karena bolak-balik akhirnya, aduh ini lagi yang datang, ini lagi. Terus langsung ditandatangani akhirnya. Karena bosan gitu. Tapi pada akhirnya kan tujuannya ditandatangani. Itu teorinya Mas Halilur itu. Datang pagi-pagi langsung minta tanda tangan mak gitu. Aduh, ini harus dikoreksi dulu gitu. On fire. Kemudian improve, V-nya itu adalah fasli itu gerak cepat. Jadi kalah cepat kita kalah. Kalau saya pernah kan kalah doa kalah wirid kalah kan gitu kan. Saya masih ingat, menang birit menang jog gitu kan. Kalah birit kalah juga. Maksudnya fasli ini tadi. Jadi siapa yang kalah cepat dia kalah. Kecepatan dalam bidang apa? Yaitu tadi di dalam merespon perkembangan baru dan tren-tren baru. Yang terakhir adalah F-nya itu adalah efektivitas. Saya kira kita tidak boleh menghambur-hamburkan energi dan lain sebagainya, tetapi tetap harus efektivitas menjadi ini. Bil jarri wa tanwini wa nida. Wa nida itu dikir ya Pak Bujiono ya, dikir. Maksudnya spirituality itu tadi, kita melibatkan tangan Tuhan lah di dalam pekerjaan kita. Tidak mampu kalau kita sendiri, tidak mampu meskipun kita berkolaborasi sesama manusia, tetapi kekuatan Allah itu masih menjadi utama. Saya sering katakan, dan saya berani mengatakan bahwa 80% dari kesuksesan hidup itu ditentukan oleh doa. Hanya 20% yang ditentukan oleh kreativitas manusia. Dan ini bukan pernyataan empiris, saya membuktikannya. Ini Prof. Inung juga tahu, Pak Dirjen juga tahu. Misalnya gimana ceritanya saya jadi rektor itu
betul-betul 80% ini yang menentukan, bukan 20% itu. Karena itu maka yang selanjutnya al itu baru fikir gitu ya. Nida itu diartikan sebagai fikir, maka al itu baru fikir. Ya tetap usaha lahiriah tetap gitu, hukum alam tetap gitu. Tapi jelas bahwa al-insan bitafkir, Allah bitakdir. Jadi tetap Allah yang menentukan. Sementara yang selanjutnya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa 1000 retorika akan kalah kepada satu tindakan nyata. Jadi keteladanan menjadi faktor utama di dalam pengembangan lembaga yang kita kelola. Kan banyak sekali orang yang NATO gitu kan. NATO itu apa? Not action, talk only. Apa capa melolo kata orang. Kalau bahasa pesantren apa itu? Hayatul kalam gitu. Odik kebentar gitu. Odik kejaja. Jadi 1000 retorika akan dikalahkan oleh satu tindakan nyata. Misalnya saya diolok-olok, dicemooh ketika membuat aturan bahwa seluruh sivitas akademika di lembaga ini wajib sholat jamaah zuhur dan asar di masjid. Jadi ketika masih ada perkuliahan, ada rapat, semuanya dihentikan ketika adzan berlangsung dan bersama-sama ke masjid. Setelah itu baru kembali ke tempatnya masing-masing untuk dikritik macam-macam, mewajibkan agama macam-macam gitu. Tapi saya nenter saja bahwa saya kan di HAS kan. HAS itu Kiai Haji Ahmad Siddiq namanya. Kiai Haji Ahmad Siddiq itu punya 4 wasiat yang harus dilakukan oleh santri-santrinya. Apa? Yang pertama sholat berjamaah, yang kedua baca Quran, yang ketiga baca sholawat, yang keempat jangan bersikap dolim. Jadi 4 ini saya jadikan pilar bagi kabinet kami gitu. Jadi sholat berjamaah harus dimulai dan pimpinannya harus di depan. Saya jadwal wakil rektor 1 hari apa ngimami sekaligus kultum, wakil rektor 2, wakil rektor 3, dekan-dekan dan lain sebagainya. Saya absen memang, tapi saya harus di depan. Saya absen mana dekan A, mana dekan B, mana dekan C. Kalau tidak datang, kita BAP dia. Kenapa dia tidak datang? Memang untuk menjadi kebiasaan harus dipaksa dulu. Kecuali ada alasan-alasan argumentatif, dia sedang di luar kota, dia sedang sakit, udur syar'i lah. Boleh. Nah ini sudah mulai berlangsung sebulan. Saya dilantik baru 3 bulan gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai ada. Maksud saya apa? Bukan itunya, tapi spirituality itu menjadi penting dibudayakan dan keteladanan itu menjadi yang pertama untuk ditunjukkan. Karena kita mau ngomong apa saja, peningkatan SDM, konsep ini, konsep itu, tapi tidak ada keteladanan, orang katakan ya itu tadi, nah tuh kan gitu, ngomong tok kan gitu. Nah kalau yang berbasis pesantren itu sudah biasa, tapi harus dalam bentuk regulasi, harus dalam bentuk paling tidak edaran paling tidak. Jadi jelas komitmen rektor itu jelas, komitmen pimpinan itu jelas mau jadi apa ini. Dalam 1 tahun mencapai apa, dalam 4 tahun mencapai apa. Karena 4 tahun kalau di perguruan tinggi negeri. Nah kalau di swasta apalagi di pesantren ya sekuatnya kan gitu. Ya misalnya buat 20 tahun tadi mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan barokah semua. Pak Pujiono ini baru berapa tahun Pak Pujiono? Pak Pujiono berapa tahun masih di UIJ? Masih 7 bulan ya, masih baru juga ya. Jadi antara yang baru dan yang lama itu beda Pak pendekatannya Pak. Yang baru itu kan ibarat masih gadis kan, masih perawan. Jadi perlakuannya harus pelan-pelan, nyantai gitu kan. Nah, tapi kalau sudah yang yang sudah lama-lama ini sudah harus mulai gercep, harus mulai lari. Yang paling akhir yang ingin saya sampaikan bahwa kuncinya adalah pada kolaborasi, kuncinya adalah pada integrasi, kuncinya adalah pada sinergi. Jadi sekali lagi jangan lagi ada Batman, tapi yang harus ada adalah super team. Jangan ada Superman, tapi yang ada adalah
super team. Dengan super team maka tidak ada yang tidak bisa kita pecahkan, maka tidak ada yang tidak bisa lakukan. Karena justru di tim itu yang dalam bahasa pesantren disebut jamaah, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. The next agenda, it will be the last agenda. It is close.